Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan berkenaan dengan materi fisika 2, di mana pada pembahasan pertama yang akan kita bahas adalah berkenaan dengan listrik statik, di mana yang akan dibahas berupa muatan listrik dan hukum Coulomb. Oke, hukum Coulomb. Ini adalah fenomena hukum Coulomb di mana listrik statis itu dapat diciptakan seperti layaknya dilihat pada gambar, ya. Ini adalah fenomena elektrostatik. Terus selanjutnya, setelah kita mengetahui secara real berkenaan dengan fenomena elektrostatik, selanjutnya ini berkenaan dengan hukum Coulomb, di mana secara empiris hukum Coulomb ini telah dikenalkan lama sebenarnya, bahwa ada beberapa bahan seperti karet dan kain yang dapat menarik objek-objek ringan, di mana sifat dari bahan yang seperti itu kemudian diistilahkan sebagai electric charge atau muatan listrik. Nah, muatan listrik ini memiliki dua jenis. Ada positif, ada muatan listrik positif, dan ada muatan listrik negatif. Jika kedua muatan ini sama, entah itu positif ataupun negatif, maka dia akan memberikan gaya tolak menolak. Sedangkan jika dua benda ini memiliki muatan yang berbeda, maka muatan ini saling tarik menarik, misalkan plus minus. Seperti ilustrasi pada gambar di samping, ditunjukkan ada suatu bahan, di mana bahan ini salah satunya memiliki muatan positif dan salah satunya juga memiliki muatan negatif. Sini. Jadi ketika dua muatan ini sama, maka gaya yang dihasilkan dari kedua muatan ini akan tolak menolak. Dan jika kedua muatan ini memiliki beda atau beda tanda positif ataupun negatif, maka dia memiliki gaya tarik menarik antar muatan. Di mana dalam pengamatan lebih jauh menunjukkan bahwa bahan yang berbeda jenis nanti akan saling tarik menarik, dan bahan yang sejenis dia akan tolak menolak, di mana satuan muatan dinyatakan dalam bentuk Coulomb. Oke, diilustrasikan seperti gambar di samping kanan. Gambar A menunjukkan dua muatan berbeda, gambar B menunjukkan dua muatan sama, dan gambar C menunjukkan dua muatan sama positif-positif yang berakibat terhadap gaya tolak menolak antar muatan. Coulomb memformulasikan gaya tarik atau tolak antar benda yang bermuatan, di mana sebanding dengan besaran muatan masing-masing benda, di mana F itu Q muatan 1 dikalikan muatan 1 berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar benda, di mana F itu adalah 1 banding R pangkat 2. Ada pengaruh medium tempat benda, di mana diperoleh representasi medium ini diilustrasikan dalam bentuk konstanta K, di mana F ini sama dengan K dikalikan Q1 atau muatan 1 dikalikan muatan 2 per jarak pangkat 2 atau R pangkat 2. Seperti diilustrasikan pada gambar A dan gambar B. Jika kita lihat di gambar A yang menunjukkan dua muatan
berbeda antara Q1 dan Q2, sedangkan di gambar B menunjukkan muatan sama antara Q1 dan Q2 yang dipisah oleh jarak R, baik itu di simulasi gambar A ataupun gambar B. Konstanta K ini menyatakan pengaruh medium atau lingkungan tempat muatan berada, dikaitkan dengan besaran fisis yang disebut permitivitas atau permittivity, di mana K ini sebenarnya sudah memiliki nilai. Nilai K itu diperoleh dari 1/4pi kali permitivitas. Nah, jika medium berupa ruang bebas atau free space biasa dipahami secara sederhana sebagai ruang hampa, maka permitivitasnya ini disimbolkan dengan epsilon 0. Konstanta K ini di ruang hampa, jika ada di ruang hampa, maka K itu sama dengan 1/4pi epsilon 0. Permitivitas 0 ini menggambarkan bahwasanya rumus ini berlaku pada medium berupa ruang bebas, sehingga disimbolkan epsilon 0, di mana epsilon 0 ini sama dengan 8,85 dikali 10 pangkat min 12 kolom pangkat 2 n min 1 atau kolom pangkat 2 per n kali m atau d kuadrat per n m pangkat 2. Sedangkan K diperoleh dari nilai 8,9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Sehingga dua konstanta ini bisa digunakan nanti ketika ada suatu permasalahan studi kasus, baik itu muatan positif antar positif ataupun muatan yang berbeda, positif ataupun negatif. Hukum Coulomb ini, ungkapan hukum Coulomb akan lebih praktis bila dinyatakan dalam bentuk simbol vektor. Nah, seperti yang dipaparkan di fisika 1, vektor itu sudah dipaparkan jelas di mata kuliah fisika 1. Perlu diingat bahwa gaya adalah besaran vektor. Ketika berkata kita berkenaan dengan notasi vektor, maka hubungannya ini adalah arah dan besar gaya yang dapat dipaparkan seperti pada gambar di sebelah kanan ini. Vektor posisi masing-masing muatan Q1 dan Q2 dapat diperoleh dari K dikalikan Q1 Q2 per R21, jarak antara muatan kedua hingga muatan ke1 pangkat 2. Sehingga diperoleh nilai jarak vektor R2 dikurangi R1 per absolut vektor R2 dikurangi R1. Sehingga gaya pada muatan Q2 akibatnya terhadap muatan Q1. Sedangkan R21 yang menggambarkan bahwasanya itu adalah jarak muatan kedua hingga muatan ke1 itu dilambangkan sebagai absolut R2 dikurangi R1, sehingga gaya pada muatan Q1 ini berakibat pada muatan Q2, ditunjukkan pada gambar yang warna biru ini bisa kita lihat. Selanjutnya, bagaimana jika kedua muatan sejenis ini berinteraksi, atau bagaimana jika kedua muatan berbeda jenis? Oke, seperti dilihat, ini vektor satuan dalam arah, dilihat, dan di sini vektor satuan dalam arah juga. Tapi ini terhadap Q1 dan ini adalah terhadap Q2, seperti slide sebelumnya. Dengan notasi vektor diperoleh resultan gaya pada suatu muatan yang diakibatkan banyaknya muatan dapat diperoleh dengan penjumlahan superposisi vektor. Jika kita melihat
di fisika 1 sudah dipaparkan berkenaan dengan resultan. Di fisika 1 juga dipaparkan bagaimana cara menghitung resultan gaya. Maka di sini juga berlaku pada muatan, di mana di resultan ini F12 ditambah vektor F13 dan ditambah vektor F14 sehingga diperoleh rumus seperti pada gambar di bawah ini. Sehingga vektor satuannya itu diperoleh dari RIJ sama dengan RI dikurangi RJ per absolut RI dikurangi RJ. Gaya total pada muatan Q1 akibatnya berakibat pada muatan yang lainnya. Sehingga ini adalah cara untuk kita menghitung bagaimana resultan gaya ini bekerja. Oke. Satuan internasional yang digunakan dalam muatan 1 vektor F menunjukkan bahwasanya gaya Coulomb, di mana satuannya itu adalah Newton, dan epsilon 0 ini dikatakan sebagai permitivitas medium atau vakum dalam ruang hampa, di mana diperoleh satuan C kuadrat per NM kuadrat. Q, nah ini adalah bentuk muatan yang satuannya adalah Coulomb, dan R adalah jarak yang satuannya adalah meter. Yang perlu diperhatikan, ini yang perlu diperhatikan. Catatan penting, notasi indeks pada gaya Coulomb dapat berbeda antara satu buku referensi dengan yang lain. Perhatikan baik-baik pengertiannya, bukan sekedar simbolnya. Itu yang harus diperhatikan. F12 atau F21 itu beda. Kalau yang ditanyakan F12 berarti muatan 1 terhadap muatan kedua. Kalau ditanyakan adalah F21, maka yang dinyatakan itu adalah muatan kedua terhadap muatan pertama. Oke. Ini adalah contoh 3 buah muatan Q1 plus Q, di mana terdapat pada 1,0,1 dan Q2 sama dengan min Q, di mana 0,0,3, min 1, dan ketika itu adalah plus 2Q, di mana min 1,2,0. Tentukan gaya Coulomb yang dialami oleh muatan Q3 akibat kedua muatan lainnya. Tentukan gaya yang dialami muatan min 3Q berikut ini. Ada 2 contoh soal di sini. Terus pada model atom hidrogen menurut Bohr, elektron mengorbit mengelilingi inti atau proton dengan lintasan yang dianggap lingkaran berjari-jari 5,29 kali 10 pangkat min 11 meter. Berapakah laju gerak elektron mengelilingi proton atau inti? Oke. Gaya Coulomb antar proton dan elektron berperan sebagai gaya sentripetal, sehingga diperoleh nilai V-nya dari gaya sentripetal mendekati 2,18 kali 10 pangkat 6 milisecond. Oke. Terus penggunaan notasi vektor terkesan rumit, namun praktis, terutama jika muatan-muatan berada pada posisi sembarang dengan muatan yang berbeda-beda. Untuk persoalan satu dimensi atau 2 dimensi dengan kesimetrian, maka atau mungkin akan lebih mudah jika menggunakan bantuan gambar untuk merepresentasikan vektor. Nah, ini bisa dilihat beberapa contoh. Dari contoh soal tadi nanti kita bahas di ruang kelas. Jadi medianya ini lebih luas nanti jika saya paparkan di ruang kelas. Contoh itu bisa kalian kerjakan di rumah terlebih dahulu untuk menyatukan konsep nanti di kelas. Oke. Selanjutnya, kuantisasi muatan. Yang perlu diperhatikan, sebelum kita masuk berkenaan dengan kuantisasi muatan, yang perlu diperhatikan sifat penting muatan listrik atau electric charge. 1.
Muatan yang berbeda jenis tarik-menarik, muatan yang sejenis tolak-menolak. Muatan total yang berada dalam suatu sistem terisolasi, tetap atau kekekalan muatan. Terus muatan terkuantisasi, muatan elementer. Nah, di mana satu elektron itu sama dengan 1,602 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Itu yang harus diperhatikan. Muatan total suatu benda, nah itu Q sama dengan neutron dikalikan elektron. Ya. Dimana N ini bisa positif atau negatif 1, 2, ataupun dan selanjutnya. Partikel elektron itu disimpulkan sebagai E atau E min, di mana muatannya itu adalah min E. Sedangkan proton itu adalah P, di mana muatannya itu adalah plus E, dan neutron itu adalah neutral. Dan muatannya itu adalah 0. Muatan total suatu atom atau ion ditentukan oleh jumlah proton dan elektron. Kalau kita melihat hukum kekekalan muatan, dalam sistem fisik yang terisolasi, muatan total sistem tidak berubah. Kekekalan muatan, di mana ini adalah contoh penting kekekalan muatan, misalnya pada peristiwa reaksi nuklir. Muatan total sebelum dan sesudah reaksi sama, di mana 238O itu hasil reaksi dari 234 thorium dan 4 helium atau inti helium, di mana ada proses anihilasi, istilahnya itu proses anihilasi. Terus ada proses produksi pasangan atau pair production, itu ya istilahnya dalam proses reaksi kimia. Tapi yang perlu diingat di muatan itu adalah kalian harus memahami berkenaan sifat-sifat muatan. Contoh, di sebelah kanan ada kain sutra, ada kaca gelas. Misalkan kain sutra bermuatan positif dan kaca gelas bermuatan positif. Sifat listrik bahan. Klasifikasi material berdasarkan sifat listrik ini sama halnya dengan kemampuan muatan listrik untuk bergerak di dalamnya. Satu, ada konduktor, non-konduktor atau isolator, ada semikonduktor. Kalau konduktor itu adalah muatan dapat bergerak bebas. Kalau non-konduktor itu adalah muatan tidak dapat bergerak bebas. Dan semikonduktor itu adalah keadaan antara konduktor dan isolator. Sedangkan pemanfaatan sifat atau fenomena elektrostatik ini banyak sebenarnya. Ada electrostatic paint spraying, seperti yang dilihat pada gambar. Ada istilah powder coating. Ada istilah inkjet printing. Kalau kalian lihat di printer, ada juga fotokopi. Oke, di akhir pada slide ini saya berikan latihan juga. Mungkin latihan ini bisa dikerjakan di rumah masing-masing. Nanti kita satukan visi dalam kelas, kita bahas secara real, secara rinci berkenaan dengan latihan tugas. Ada 5 soal di sini. Jadi kalian mulai dipahami, sekali lagi soalnya dipahami. Dan thank you very much for attention at this time. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih kepada distributor slide ini. Saya sampaikan ke Bapak Hobar. Terima kasih atas distribusi atau kontribusi slide-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.